Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kembali lagi dengan Ustazah Nia pada KPM Online hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 4, berbagai pekerjaan, dan subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, tadi kita sudah melakukan presensi secara virtual menggunakan Google Meet. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mengikuti presensi virtual pada hari ini. Dan untuk anak-anakku yang belum bisa mengikuti presensi virtual pada hari ini, semoga di lain waktu kita dapat presensi virtual secara bersama. Nah, hari ini kita akan belajar khususnya pada muatan IPA, yaitu tentang yang pertama, pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Dan yang kedua, ada kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, ada muatan IPS tentang jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal dan kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait. Yang pertama, kita akan belajar muatan IPA tentang pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Jadi menjaga keseimbangan itu perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Contoh usaha melestarikan sumber daya alam ada 3, yaitu yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul atau bisa disebut dengan reboisasi. Yang kedua yaitu membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan seperti ikan dan udang. Yang ketiga yaitu meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, angin, dan tenaga angin. Selanjutnya yaitu ada masih di muatan IPA, yaitu tentang kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama yaitu aktivitas penyebab pencemaran dan upaya pelestariannya. Nah, ini yang pertama kita akan membahas di sungai. Jadi ada penyebab pencemaran di sungai dan juga upaya pelestariannya. Yang pertama, penyebab pencemaran. Ada limbah cairan industri dan sampah yang dibuang ke sungai mengakibatkan sungai menghitam dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Yang kedua, limbah deterjen bekas mencuci pakaian dan pestisida yang terbawa aliran air dari sawah. Kedua limbah ini dapat mengakibatkan eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi adalah masalah lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah fosfat, khususnya dalam ekosistem air tawar. Nah, definisi dasarnya dari eutrofikasi itu apa? Yaitu pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air. Yang selanjutnya yaitu bisa disebabkan karena racun untuk menangkap ikan. Lalu bagaimana untuk upaya pelestariannya? Yang pertama yaitu tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, limbah deterjen, dan limbah pabrik ke sungai. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai. Dan yang ketiga yaitu melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara berkala. Selanjutnya yaitu aktivitas penyebab pencemaran dan upaya pelestariannya di laut. Yang pertama kita akan membahas tentang penyebab pencemaran di laut. Yang pertama yaitu limbah dari muara sungai. Yang kedua, racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. Nah, jadi ketika kita menangkap ikan itu tidak boleh menggunakan bahan peledak anak-anak. Jadi memancing atau dengan jaring itu lebih baik. Yang ketiga yaitu tumpahan minyak dari kilang minyak.
Lalu bagaimana untuk upaya pelestariannya? Yang pertama yaitu tidak mengambil dan merusak terumbu karang, serta melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi. Yang kedua yaitu tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau saat menangkap hewan di laut. Selanjutnya kita akan berlanjut ke muatan IPS tentang jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan di dataran tinggi. Di dataran tinggi itu memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, dan pekebun tanaman perkebunan. Contoh hasil tanaman di dataran tinggi itu ada teh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Contoh dataran tinggi di Indonesia itu ada apa saja? Ada dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Ijen. Yang selanjutnya yaitu jenis pekerjaan di dataran rendah. Jadi, dataran rendah itu memiliki tanah yang subur dan landai. Dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Masyarakat biasanya bekerja sebagai petani tanaman padi, kelapa, dan tebu. Ada juga yang bekerja sebagai peternak dan pedagang. Selanjutnya yaitu jenis pekerjaan di pantai. Nah, pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Masyarakat pada umumnya bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambak ikan. Selain itu, juga ada yang bekerja sebagai pembuat cenderamata, petani kelapa, pemandu wisata, dan pedagang. Selanjutnya, kita masih di muatan IPS, yaitu tentang kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait. Perkotaan dan pedesaan memiliki jenis kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang berbeda anak-anak. Jadi, di pedesaan dan juga perkotaan itu masyarakatnya memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda dan juga kegiatan ekonominya itu berbeda. Lingkungan perkotaan banyak perkantoran, mal, dan pertokoan. Sedangkan di pedesaan banyak terdapat lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dari perkotaan, banyak yang bekerja sebagai karyawan kantor, satpam, penjaga toko, dan pemilik toko. Sedangkan di pedesaan, banyak yang bekerja sebagai petani, pemilik lahan pertanian, distributor pertanian, peternakan, dan penjual pakan ternak. Nah, itu tadi pelajaran hari ini bersama dengan Ustazah Nia di tematik, tema 4 dan subtema 1. Semoga penjelasan singkat dari Ustazah Nia dapat bermanfaat bagi anak-anak kelas 4 dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar secara online bersama Ustaz dan Ustazah. Sekian dari Ustazah Nia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.